menyedihkan. Menyedihkan. Ya, karena perjuangan Kartini itu luar biasa. Setelah menyedihkan dia akhirnya dia bisa keluar dari belenggu tadi itu, maka mengagumkan ya. Jadi wanita yang sangat mengagumkan dan menurut saya itu luar biasa ya. Salam bahagia dan selamat datang di Savisi Podcast untuk edisi spesial hari ini, yaitu edisi Hari Kartini tahun 2024. Halo, selamat siang pendengar semuanya. Bersama saya Mr. Jack sebagai host dalam podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah hadir bergabung dengan kami dalam Savisi Podcast dengan tema Empowerment Perempuan di Era Modern. Bagaimana kita akan membahas di sini bagaimana nilai-nilai Kartini masih relevan dalam mendukung pemberdayaan perempuan di berbagai bidang yang saat ini sedang berjalan, seperti pendidikan, karir, dan kehidupan sosial. Telah hadir bersama kita di siang hari ini. Yang pertama ada narasumber kita dari para Kartini hebat. Ada Ibu Dr. Ana Trihaswari. Halo Bu. Halo, selamat siang. Selamat datang dalam podcast kita pada siang hari ini. Dan apa kabar Bu? Baik, terima kasih. Senang sekali bisa di Savisi Podcast. Savisi Podcast. Iya, ya. Untuk edisi spesial Hari Kartini. Okay. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Yang kedua ada narasumber Kartini hebat kita, ada Ibu T. Leni Marlina MPD. Selamat datang Bu Leni. Terima kasih Pak Jack. Selamat siang Pak Jack. Selamat siang juga. Oke. Pemirsa semuanya. Nah baik, dua narasumber ini nanti akan kita ajak ngobrol-ngobrol seputar empowerment perempuan di era modern, yang pada siang hari ini akan kita perbincangkan bersama, khusus untuk memperingati Hari Kartini. Pendengar semuanya, bahwa empowerment ini merupakan tindakan atau perbuatan pemberdayaan seseorang atau sesuatu, pemberian kuasa, hak atau wewenang untuk melakukan berbagai tindakan atau tugas. Ini saya cari di ChatGPT. Dengan kata lain adalah pemberdayaan. Artinya apa? Artinya memiliki kesamaan hak dengan kaum laki-laki. Kalau dulu bahwa perempuan itu dianggap hanya sebagai dalam tanda kutip konco wingking, tapi di era modern sekarang ini bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan ini sungguh-sungguh diakui. Persamaan gender. Sekarang saya ke Bu Ana dulu. Menurut Ibu Ana, kesamaan hak atau gender itu yang seperti apa yang dirasakan sampai saat ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Jack. Menurut saya persamaan gender itu artinya setiap orang itu harus memiliki kesempatan yang sama. Artinya tidak ada diskriminasi. Jadi memiliki perlakuan yang sama baik pria maupun wanita. Ya, artinya gitu. Hak-haknya sama ya Bu ya. Haknya sama. Oke, terima kasih. Bu Leni bagaimana? Baik, terima kasih. Kesetaraan gender. Menurut saya di era sekarang di negara kita khususnya ya Pak ya, bahwa kesetaraan gender itu sebetulnya sudah sangat terbuka. Nah, sekarang tinggal si perempuannya yang tinggal memaksimalkan diri. Saya yakin negara itu sudah memfasilitasi semua, tidak ada kendala untuk dilakukan pekerjaan apapun, tidak ada batasan kecuali bahwa semuanya yang punya kompetensi. Sehingga ya memang sekarang fokusnya tinggal pemanfaatan dan pemaksimalannya. Saya kira kesempatan sudah sangat terbuka di negara kita ini, bersyukur. Ya, baik Bu. Dengan kata lain pemberdayaan itu memang sungguh-sungguh real ya. Bukan diperdaya Bu ya. Iya, meskipun mungkin akhir-akhir ini masih banyak lah tentang pelecehan ya. Pelecehan tentang wanita itu kok selalu dilecehkan, diperdaya. Nah, ini mungkin yang masih harus kita minimalisir semua, terutama untuk sekolah kita ya. Pasti ibu-ibu berdua ini sebagai Kartini di zaman sekarang, di zaman modern itu punya satu rangkaian bagaimana peristiwa-peristiwa hingga sampai saat ini menjadi perempuan-perempuan yang mampu memberdayakan
boleh diceritakan sedikit Bu Ana, sebenarnya bagaimana sih kisah dari awal karir, karena kita juga akan berbicara soal pendidikan dan karir untuk kaum perempuan hingga sampai saat ini Bu Ana bisa survive ya, bisa survive dalam dunia pendidikan. Ya, terima kasih Pak Jack. Artinya kalau kita bicara soal pendidikan, itu memang tadi saya sampaikan jangan ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Karena kita tahu bahwa Kartini di masa dulu masih dalam perang, beliau seorang wanita yang luar biasa. Dia bisa keluar dari belenggu keterpurukan, sehingga dia bisa menjadikan emansipasi bahwa dia tidak mau menikah muda ya, karena memang beliau adalah turunan bangsawan dan harus dijadikan Raden Ayu. Nah, maka dia dengan banyak membaca buku, artinya dengan banyak belajar dengan wanita-wanita Eropa yang menjadi inisiasi ya, yang menginspirasi ya Kartini. Maka kalau dikaitkan dengan pendidikan sekarang, terutama saya ya sebagai wanita merangkap ya, artinya wanita ibu merangkap bapak, nah itu harus lebih survive. Jadi ngomong wanita kok merangkap bapak juga, waduh, ini harus lebih survive. Single fighter. Oh iya, mohon maaf. Oke ya, jadi kalau dulu pekerjaan itu hanya yang pekerjaan laki-laki tidak boleh dilakukan oleh wanita gitu. Apalagi kalau tadi disampaikan Pak Jack bahwa wanita itu konco wingking, jadi hanya mengenal kasur, sumur, dapur. Nah, kerjanya monak menek ya, nggak boleh ya. Artinya saat ini ya kita seorang wanita itu harus punya komitmen, harus bisa berkompetensi untuk meningkatkan kemampuan dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga tidak tergantung kepada laki-laki misalnya. Ya gitu. Kemandirian ya. Artinya mungkin itu Pak Jack. Oke, mantap. Kalau menurut Bu Leni bagaimana tentang pemberdayaan itu sendiri? Kalau menurut saya pemberdayaan yang sungguh akan menunjukkan hasil yang baik itu sesungguhnya ya memang memaksimalkan potensi diri. Tetapi itu akan menunjukkan juga hasil yang baik, lebih baik lagi apabila bisa berkolaborasi dengan teman. Nah, pada saat ini dan beberapa tahun yang lalu kebetulan saya mendapat tugas di sekolah ini untuk membantu kepala sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ini menjadi bagian, menurut saya ini merupakan tanggung jawab yang perlu dimaksimalkan. Apa yang saya punya perlu saya berdayakan dengan maksimal. Sehingga dengan demikian kalau saya sudah memberdayakan diri saya sendiri, saya akan bisa mengajak teman untuk berkolaborasi, tidak hanya sekedar menyuruh ya, tapi menunjukkan bahwa saya sudah memberdayakan sehingga yang lain tidak perlu dengan kata, bahwa saya sudah bisa mengajak dengan yang sudah saya lakukan. Itu Pak Jack. Jadi tunjukkan dengan tindakan, itu yang saya berdayakan terhadap diri saya, apa yang saya punya sebisa saya lakukan dengan maksimal. Iya, terima kasih. Memang kalau kita perhatikan di lingkungan pendidikan sendiri ya, peran ibu, peran Kartini sekarang ini saya memperhatikan, saya sebagai orang laki-laki memperhatikan prosentase keberadaan Kartini, saya katakan Kartini itu lebih banyak daripada Kartono di sekolah kita di sekolah kita terutama, atau di tempat-tempat khususnya di pendidikan, dunia pendidikan. Banyak ibu-ibu atau wanita atau Kartini ini lebih memiliki peran di sana dalam mencerdaskan generasi bangsa terutama di saat ini. Nah, mungkin bisa cerita Ibu Leni dan Bu Ana kisahnya dulu sampai bisa menjadi seperti ini sebagai seorang wanita, karena nggak semua wanita bisa seperti ini ya. Ini menjadi menurut saya keteladanan ya bagi para wanita-wanita, juga bagi anak-anak di lingkungan pendidikan. Seperti apa dulu menggeluti karir dalam dunia pendidikan sampai bisa melakukan proses pemberdayaan pada diri sendiri maupun pada
terutama di sini siswa-siswi. Oke, mau siapa dulu ini? Ya, monggo. Ya, dari tadi Bu Ana terus, mungkin saya gantian yang duluan. Boleh. Baik. Ya. Terima kasih Pak Jack. Bahwa tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang pertama yang saya pikirkan ini ya, yang pertama akan menunjukkan hasil yang terbaik tentang pemberdayaan itu kalau sudah bisa memberdayakan diri sendiri. Ya. Setelah itu lalu mengajak teman lain untuk bersama-sama memberdayakan diri teman setiap pribadi. Kemudian karena kita sebagai pendidik, Bapak Ibu guru, ya, itu tentu saja kalau sudah menunjukkan ya kompetensi yang bagus, maka harapannya juga akan bisa melayani anak-anak juga dengan cara yang baik dan maksimal. Nah, dengan banyak cara. Kita selalu punya banyak cara untuk memaksimalkan anak-anak, untuk memberdayakan, untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Tapi dengan modal yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Nah, maka itulah modal yang pertama. Jadi jangan sampai kita meminta orang lain akan maksimal sementara kita sendiri belum berusaha untuk maksimal. Begitu. Jangan sampai berbanding terbalik. Nah, begitu. Jadi kita dululah yang berusaha untuk memaksimalkan diri. Kalau dalam kurikulum kita sekarang ini memulai dari diri ya. Betul, mulai dari diri. Merdeka M, mulai dari diri. Kalau Bu Ana bagaimana Bu? Ya, sama lah tadi yang disampaikan Bu Leni. Artinya kita memberdayakan sampai individu tersebut atau kelompok tersebut atau mungkin siswa atau mungkin sekolah ya, kepala sekolah, guru itu mampu membuat keputusan sendiri dan mampu mengontrol dirinya. Jadi dengan dia diberdayakan, tapi dia mampu untuk mengontrol juga dirinya. Kemudian kita juga harus banyak tahu tentang akses ya, akses yang bisa diberikan di dunia pendidikan ya, misalnya tentang pendidikan yang lebih tinggi ya. Jadi sekolah ini tuh mau dibawa kemana itu jadi jelas ya. Nah, terutama ke siswa-siswa ya, dengan pemberdayaan itu anak-anak ini benar-benar memiliki brand atau ikon bahwa kami bisa mandiri, kualitas hidup saya bisa baik, kemudian bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian kan punya sosok ini ya, punya sosok sebagai public figurnya, yaitu Raden Ajeng Kartini, gitu, betul ya? Nah, itu pahlawan nasional. Menurut ibu-ibu sekalian, pandangan ibu tentang sosok Raden Ajeng Kartini dan pentingnya gerakan emansipasi perempuan di era modern itu seperti apa? Monggo boleh nih. Nah, R.A. Kartini yang tadi disampaikan Bu Ana tentang seorang, kalau dari status keluarga dia seorang bangsawan ya. Di masanya itu, saat itu dia menurut saya itu seorang sosok yang punya semangat juang di masanya dengan permasalahan yang dia hadapi, dengan mau mendobrak, saya bilang mendobrak tradisi yang saat itu memang yang kita tahu ya, anak-anak juga tahu ya, era Kartini itu mendobrak sebuah tradisi yang pada saat itu sesungguhnya nggak ada ceritanya tuh anak perempuan sekolah. Tahu-tahu pokoknya di usia belasan lah mungkin harus nikah, harus sudah berkeluarga, ngurus keluarga saja. Nah, di saat itu dia punya kekuatan, punya kemampuan, lalu memperjuangkan apa yang dia cita-citakan. Dan akhirnya mungkin itu adalah cikal bakal yang saat itu mungkin belum punya efek dalam waktu dekat. Tetapi kalau yang kita ambil itu adalah nilai perjuangannya yang gigih. Nah, itulah sekarang yang saya secara pribadi itu juga mengambil itu sebagai nilai yang perlu kita juga gunakan di era kita sekarang. Di zaman sekarang ini tidak lebih mudah dari zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin perjuangan R.A. Kartini karena baru mengawali, dia baru memberontak, saya nggak mau dinikahkan muda. Nah, tapi sekarang perjuangan yang gigih itu kita perlukan untuk menghadapi masa yang lebih sulit dengan berbagai macam tantangan.
Ya, tantangannya dari yang simple sampai yang kompleks. Maka menurut saya di era sekarang yang saya ambil nilai positifnya adalah daya juang. Daya juang untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikannya. Termasuk juga untuk anak-anak nih. Kalau anak-anak itu punya semangat, punya daya juang, itu maka dia akan belajar dengan optimal. Nah, tidak mudah menyerah. Bukan berarti belajar itu sangat mudah, tidak. Iya, maka itulah yang perlu kita tetap pakai di dalam atau di era modern saat ini. Itu salah satu nilai. Mungkin nanti Bu Ana akan menemukan nih nilai-nilai apa lagi dari yang dipunyai oleh ibu kita yang. Dengan kata lain, atau boleh saya sambung ya, Raden Ajeng Kartini itu dalam gerakan emansipasi perempuan di zaman modern sekarang ini, para Kartini-Kartini sekarang ini nggak perlu ada namanya pendobrakan atau pemberontakan ya, tapi tinggal melanjutkan kan. Betul. Jadi melanjutkan perjuangan Ibu dan perjuangan yang lain bukan lagi melawan untuk dinikahkan muda, tetapi perjuangan yang masalah-masalah yang dihadapi di era sekarang. Bu Ana? Iya, artinya sama ya. Jadi saya melihat Kartini itu kan tulisan-tulisannya itu satu, dia menginspirasi, ya. Dua, sebetulnya dia juga menyedihkan. Ya, karena perjuangan Kartini itu luar biasa. Setelah menyedihkan, dia akhirnya dia bisa keluar dari belenggu tadi itu, maka mengagumkan ya. Jadi wanita yang sangat mengagumkan dan menurut saya itu luar biasa ya. Tanpa adanya perjuangan Kartini, mungkin saya, Bu Leni ya, dan yang lainnya udah kita berbuyut tidak, nih, udah berbuyut mungkin udah canggah apa ya, utek-utek gayung sewur gitulah ya kalau zaman dulu. Dan anak-anak tidak bisa sekolah ya sampai saat ini, anak perempuan. Anak perempuan nggak bisa sekolah. Namun Kartini juga saya melihat beliau ada tetap menunjukkan sosok wanita yang lembut dan santun serta selalu menghormati pasangannya ya, menghormati suami atau pasangan. Artinya meskipun kita di emansipasi wanita, kesetaraan gender ini, kita diberi kesempatan, diberi keleluasaan untuk menjadi menjadi figur bahwa wanita sekarang sama dengan laki-laki, tapi tetap kita sebagai wanita, kodrat kita adalah tetap merawat anak dan suami. Sisi feminimnya, tetaplah ya, benar itu. Ada cluenya kodrat ya. Kodrat, akhirnya tetap kodrat. Kodrat alam, kodrat alam dan kodrat zaman ya kan. Baik, kita tahu bahwa dalam melakukan atau mendapatkan sesuatu itu butuh suatu proses ya. Nah sekarang itu anak-anak itu tidak terlalu menghargai proses. Nah ini menjadi salah satu keprihatinan sebenarnya kalau kita ada dalam dunia pendidikan. Proses itu penting, hasil akhir juga penting. Namun bagaimana kita bisa melakukan proses itu dengan baik? Kalau menurut ibu-ibu sekalian, empowermentnya tadi itu seperti apa untuk sampai kepada proses mencapai sebuah tujuan yang diharapkan sampai hari ini? Proses ya, memberdayakan sehingga anak mampu ya. Anak-anak kan biasanya hanya mau ending atau hasil akhir. Tetapi ketika diproses, ini kurang daya juangnya, ini lemah ya daya juang. Pokoknya saya taunya nanti nilai akhir misalnya, nilai akhir. Nah maka saya sering menyampaikan ke teman-teman atau ke anak-anak ketika saya jadi guru, yuk anak-anak, orang sukses itu bukan hanya dari IQ-nya saja, bukan dari IQ, tetapi kecerdasannya, tetapi dari emotional quotient-nya, kemudian spiritual question, dan yang terakhir itu adversity question, itu daya juangnya. Jadi daya juang. Jadi bagaimana anak ini nanti bisa berjuang untuk bisa menolong dirinya sendiri sehingga dia berkualitas di masyarakat. Ya, mungkin itu. Jadi menolong dirinya sendiri juga bermanfaat bagi masyarakat, begitu Bu ya. Oke Bu. Kalau boleh ini bagaimana Bu pemberdayaan yang dilakukan secara proses ini?
Menurut saya kalau untuk anak-anak berproses dalam belajar itu memang ya perlu, zaman sekarang itu tadi anak-anak masih sudah agak mementingkan yang penting terakhirnya bagus, selesai cepet gitu, sehingga kesannya instan gitu ya Pak ya. Yeah. Nah padahal kalau kita mau menghidupi visi sekolah kita, bahwa sana salah satu nilainya itu ada nilai kejujuran. Nah itu menurut saya itu juga baik kita terapkan saat kita berproses kepada anak, bahwa bagaimana kita mengajari mereka untuk sungguh-sungguh belajar, kemudian proses itu dijalankan dengan baik, kemudian pada suatu saat misalnya dimintai pertanggungjawaban tentang kompetensi sampai di mana selesai, maka ya mereka menjawab apa yang ditanyakan dengan kejujuran, tidak dengan cara instan misalnya karena malas mikir ya. Dengan berbagai macam cara lah ya bagaimana ke teman. Tapi sebetulnya yang kita harapkan di dunia pendidikan ini kan ya kita ingin mengetahui kompetensi yang dicapai oleh mereka dengan cara yang baik, dengan proses yang baik, dan tujuan akhirnya tercapai dengan maksimal. Begitu Pak. Ya. Nah sampai hari ini ibu-ibu sekalian berdua ini kan mendedikasikan hidupnya dalam dunia pendidikan. Ya, saya tahu persis pengalaman saat menjadi guru, terutama bagaimana ibu-ibu ini bisa menceritakanlah singkat begini. Saya saat jadi guru ya. Dulu saya jadi guru tahun 1990 ya. Tahun 90 saya itu sudah jadi guru di Savese ini. Ya, pertama kali saya belajar menjadi guru ya di SMA Savirus ini. Nah, ketika saya menjadi guru, saya memulai dengan satu itu disiplin dulu ya. Itu yang harus kita pegang, disiplin dan jujur, itu aja dua. Kemudian kerja keras ya, tambah kerja keras. Jadi kalau ini kita lakukan, kemudian apa sih yang bisa sampaikan ke anak-anak? Ternyata bukan hanya konten, bukan hanya materi, tetapi nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai tentang hati. Nah, ternyata itu juga diperlukan oleh anak-anak kita. Ketika saya sudah tidak menjadi guru, banyak murid-murid saya yang mengatakan saya selalu ingat kata-kata ibu. Nah, kata-kata yang mana saya juga lupa. Nah, itu mungkin ada hal-hal bahwa kita ngajar itu tidak hanya pengetahuan saja, tetapi memang kita perlu ada nilai-nilai sosial dan attitude lah ya, yang di nomor satu kan itu attitude, sikap. Karena sikap inilah nanti yang bisa menjadi anak-anak ini akan menjadi sukses di masyarakat ya. Karena ada perusahaan yang mengatakan saya bisa mentraining kamu untuk keterampilan kamu dalam waktu 1 bulan, tetapi saya tidak mampu mentraining sikap kamu dalam waktu 1 bulan. Mungkin itu ya. Jadi ketika saya menjadi guru ya itu pokoknya saya bukan hanya di pengetahuan saja, tetapi attitude atau sikap attitude. Ya, saya setuju Bu. Tapi sekarang juga keteladanan itu juga dibutuhkan ya Bu ya. Menurut Ibu seperti apa keteladanan, seperti Ibu sebagai seorang perempuan guru dulu punya sosok keteladan R.A. Kartini, dan bagaimana Ibu sendiri bisa memberikan keteladanan bagi orang lain sebagai Kartini di zaman sekarang gitu. Aksi nyatanya ya. Betul. Aksi nyatanya saya sebagai wanita satu ya jelas saya harus menjadi wanita yang strong ya, kuat dan menginspirasi. Yang jelas cengeng Bu ya. Yang jelas harus mampu menginspirasi banyak orang gitulah ya, walaupun mungkin ya hanyalah seorang guru, seorang pengawas sekolah gitu ya, tetapi mudah-mudahan sih harapan saya punya mimpi gitu bisa selalu menginspirasi banyak orang, termasuk semua sekolah-sekolah binaan saya itu bisa menjadi sekolah yang is the best di Kabupaten Pringsewu khususnya dan di Provinsi Lampung pada umumnya. Mantap. Gitu, ya. Terima kasih. Kalau boleh ini bagaimana soal keteladanan sebagai guru gitu? Baik. Terima kasih Pak Jack. Keteladanan sebagai guru. Kebetulan saya dan Bu Ana ini adalah guru mata pelajaran yang mudah ya Pak Jack, matematika mudah kan Bu ya? Kami adalah guru matematika. Jadi kalau paradigma lama bahwa belajar matematika itu susah, angel gitu ya. Nah ternyata perlu strategi.
saya kalau sedikit bercerita tadi boleh diminta menceritakan karir ya. Saya mulai mengajar tuh tahun 1997, tapi tidak langsung di sini Pak Jack ya. Di SMP di Lampung Tengah sana. Ya 4 tahun. Lalu kebetulan karena juga masih senang tulan, maka saya melanjutkan belajar lagi, sekolah lagi. Nah, di situ juga saya ingin meneladan bahwa, atau sekaligus menjadi teladan bahwa belajar itu ya tidak berhenti di satu titik, tetapi kalau masih punya kesempatan lanjutkan. Nah, saat itu baru setelah selesai saya boleh berkarya di Yayasan Safir Spring Sewu, Yayasan Safir Tanjung Karang, tapi di unit SMA Safir Spring Sewu dari 2005. Tetap mengajar di mata pelajaran yang mudah ya, matematika ya. Dengan begitu saya mau mengatakan begitu bahwa tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan, sehingga kalau sudah nggak suka maka akan tidak maksimal hasilnya. Nah, maka dengan begitu saya cuma ingin memotivasi secara intrinsik. Jadi psikologisnya harus dibuka dulu atau diubah dulu mindsetnya, bahwa matematika itu nggak langsung divonis sebagai pelajaran yang paling sulit bahkan atau sangat menakutkan atau dibilang momok lah atau apa yang zaman dulu istilahnya begitu. Nah, dengan begitu maka yang saya sampaikan di awal tadi bukan berarti lalu tidak ada tantangan, tetap ada namanya juga kita belajar. Tetapi kalau diawali dengan rasa suka, tidak takut, maka secara psikologis katanya kalau belajar itu dengan suasana yang menyenangkan, suka terlebih dahulu, maka otak kita terbuka. Nah, disitulah akan ada gitu, Bu, ya? Nah, maka akan apa informasi yang diberikan itu akan tertangkap. Lalu untuk teman-teman, untuk anak-anak, saya seringkali mengatakan ibu akan menemani kalian belajar. Karena di era sekarang guru itu bukan satu-satunya sumber ilmu, Pak Jack. Ya, kita sadari bahwa anak-anak itu bisa saja mereka itu bisa punya akses yang lebih luas dari kita yang udah lebih dari 50 tahun ya Bu Ana. Mereka punya akses yang lebih luas. Tetapi kita tetap menjadi motivator di kelas tersebut. Sehingga pada saat terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan alurnya proses di kelas, kita tetap akan bisa memanage kelas itu dengan baik. Menurut saya itu sebagai guru secara spesifik di kelas. Intinya memegang kontrol ya terhadap keberadaan kelas tersebut. Terima kasih Bu Leni. Nah, Bu Ana, Bu Leni, bahwa tantangan saat ini dalam berkarir sebagai Kartini-Kartini zaman modern ini, di antara kaum laki-laki pasti mengalami satu kalaupun ini ada satu hal hambatan atau benturan, sehingga bagaimana ibu-ibu berdua ini sebagai Kartini di zaman modern bisa survive di lingkungan tempat karir, di struktural, khususnya di bidang pendidikan ini. Seperti apa menanggapi seperti itu? Saya sebagai wanita ya, sebagai wanita ya, dalam satu komunitas lah ya. Komunitas itu memang kadang-kadang yang misalnya ada diskriminasi juga tampak. Misalnya ini yang laki-laki yang harus bekerja, yang perempuan gak usah. Nah, itu kadang-kadang ada sih, tapi dengan seperti itu saya harus bisa menunjukkan bahwa saya itu bisa bekerja loh, saya itu mampu untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, maka dengan cara belajar lah ya, belajar kemudian mau belajar sepanjang hayat lah belajar sepanjang hayat jadinya. Artinya kenapa sih kok kita nggak bisa gitu? Makanya itu yang pertama, jangan pernah berhenti untuk belajar ya, untuk bisa menjadi survive di dunia pendidikan lah intinya. Karena tidak mau dianggap pesaing bagi kaum laki-laki begitu. Bisa juga ya. Jadi belajar Pak. Tapi sebenarnya pernah terjadi nggak sih Bu, di lingkungan komunitas kerja itu ada semacam intimidasi yang menghambat karir ibu dalam jenjang karir gini? Kalau selama ini yang saya rasakan masih aman sih Pak. Masih aman Pak. Artinya saya belum merasakan ini di sandung-sandung gitulah untuk karir saya gitu. Ya belum sih, masih kebetulan saya juga besok mau melakukan uji kompetensi untuk
kenaikan pangkat ke 4D sehingga supaya pensiunnya 65. Nah, ini menurut saya ini luar biasa sekali, artinya bukan hanya laki-laki yang bisa, tetapi saya wanita bisa di antara mereka loh gitu. Nah, itu kebanggaan menurut saya gitu. Ya, terima kasih. Oke. Bu Leni, bagaimana? Ada tantangan yang menurut Bu Leni itu sangat berarti dalam meniti karir dalam ini suaranya jelek, besok dipotong ya. Iya. Meniti karir dalam dunia pendidikan, terutama sebagai guru. Ya, sampai saat ini menurut saya kok saya nggak pernah merasa terintimidasi atau ada hal-hal peristiwa yang saya seakan dijegal. Dan selama saya di sini dari 2005, Pak Jack juga nggak pernah merasa mengintimidasi kami perempuan kan, gitu ya. Begitu demikian juga Bapak Ibu yang lain, bapak-bapak yang lain maksudnya dengan pekerjaan atau di komunitas kita ini mendampingi anak-anak belajar. Saya kira kan jenis pekerjaan kita ini relatif sama. Artinya kalau Bu Ana mungkin banyak sering keluar ya, dinas begitu, mungkin suatu hari pernah kalau harus ke sana ini bapak ini, harus ke sana ibu ini mungkin. Tapi kalau kita, ya menurut saya di tempat kita ini sebisa mungkin kita bisa membagi ya, kapan yang ibu yang berangkat atau bapak, atau kolaborasi di antara keduanya. Jadi sampai saat ini saya sih selalu berpikir positif, tidak pernah ada intimidasi atau peristiwa-peristiwa yang membuat kewanitaan saya ini menjadi alasan untuk tidak bisa maksimal. Dan ya baik-baik aja, karena juga ya mikirnya positif aja kan. Jadi makanya juga tempat kita juga nggak pernah ya ada peristiwa-peristiwa yang sangat jauh dari yang saya pikirkan. Enggak, fine-fine aja. Oke. Dengan kata lain bahwa komunitas apa namanya? Kita komunitas di mana ibu-ibu berdua sebagai Kartini di zaman modern ini semuanya kondusif ya. Kondusif. Tidak ada gesekan-gesekan yang menghambat akan sebuah karir dari para perempuan yang ingin melanjutkan karirnya di tempat tersebut gitu ya. Ya, ini satu gambaran bahwa apa yang dikatakan persamaan gender. Persamaan gender itu sebenarnya sudah terwujud. Setuju ya, Bu? Setuju. Oke. Lalu kontekstualisasi Bu, empowerment itu untuk semua pendidikan itu sebenarnya seperti apa? Kalau sebagai Kartini di zaman modern ini, dimulai dari monggo silahkan siapa dulu yang siap. Kontekstualisasi. Kontekstualnya ya kita yang pengembangan dari profesional kita lah sebagai guru. Ya, kita mau belajar yang jelas, kita sebagai guru meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan pengetahuan kita. Ya kalau bisa dikatakan itu ya mengupgrade selalu lah ya. Selalu mengupgrade diri, mengupdate ya. Ya, pengetahuan termasuk ya. Oke. Ya. Masih ada lagi? Kalau boleh ini? Melanjutkan dari yang disampaikan Bu Ana tadi, bahwa kita sebaiknya memang sebagai guru itu selalu mengembangkan profesionalitas kita. Nah, ini ada hal yang akan mendukung kita, sebuah platform yang disediakan oleh pemerintah ya Pak Jack, untuk kegiatan kita sebagai guru untuk belajar, mengajar dan berkarya. Kita bisa belajar di platform Merdeka Mengajar. PMM ya. Di sana ya. PMM. Ini Ratu PMM-nya ya, di dalamnya kita sudah punya gelar ya. Punya gelar Ratu PMM loh. Oh iya ya. Serius ya. Ya, di dalamnya kita bisa mengajar, belajar dan berkarya. Kalau kita mau banyak belajar, itu kita akan punya banyak wawasan, akan punya banyak cara untuk bisa mendampingi anak-anak. Di sana kita akan punya banyak hal-hal yang kita jadikan referensi untuk kita bisa selalu itu tadi mengembangkan profesionalitas kita sebagai guru, sehingga yang menjadi moto bahwa belajar sepanjang hayat itu ya emang sungguh kita wujudkan dalam kehidupan kita, tidak hanya di kelas, bahkan kita juga kalau mau real kita juga bisa belajar dengan anak-anak. Oke. Ya, untuk bisa menghadapi
tantangan di masa depan kita harus banyak membuka wawasan. Iya. Dan juga membuka diri, membuka hati. Kita juga belajar bisa dari anak-anak, bukan hanya kita sebagai mengajari guru anak-anak, mengajari, tetapi juga belajar dengan anak-anak. bisa belajar dengan anak-anak. Anak-anak ini sebagai mitra ya. Iya, mitra untuk pembelajaran kita gitu ya. belajar. Oke. Belajar hidup yang sesungguhnya itu dengan siapapun. Iya, setuju. Satu lagi, Ibu-ibu Kartini yang hebat. Apa sih sebenarnya harapan dari Ibu berdua tentang empowerment perempuan di era modern ini? Harapan dari Ibu-ibu berdua sebagai Kartini hebat di zaman modern ini, apa sih empowerment perempuan di era modern ini yang diharapkan? Harapannya seperti apa? Ayo, boleh nih, punya harapan apa ini untuk wanita, terutama untuk sekolah? Baik Bu Ana, tadi yang disampaikan Pak Jack, di komunitas kita ini kebetulan juga mayoritasnya gurunya itu ya perempuan ya Pak Jack. Iya. Maka kalau kita mau mengambil zona yang sempit di komunitas kita, kalau kita emang bisa memberdayakan, bukan memperdaya ya Pak Jack, memberdayakan. Jadi empowerment itu adalah memberdayakan perempuan atau ibu-ibu guru yang ada di tempat kita ini, maka ya kekuatan itu sebetulnya lebih dari 50%. Oke. Nah, kekuatannya yang lebih besar ini harapannya juga akan menjadi warna. Jadi jangan sampai warnanya cuma kebanyakan ibu-ibu, cuma kebanyakan hal-hal yang remeh-temeh ya. Tapi justru yang dioptimalkan adalah hal-hal yang positif, itu saja. Oke. Sehingga nanti harapannya karena kita atau kami perempuan yang sebagai guru ini, ibu-ibu guru ini dapat memberdayakan diri. Harapan saya kalau untuk anak-anak saya secara pribadi, dari dulu sampai sekarang pun saya selalu punya harapan, punya tujuan yang utama bahwa anak-anak itu di kemudian hari akan survive dalam hidup. Survive dalam hidup. Maka ya perlu itu tadi nilai-nilai yang ada di era Kartini itu tadi. Perjuangan yang gigih. Lalu sebagai perempuan tidak lupa tetap santun, manis ya, manis. Kalau nggak galak-galak. Menurut Bu Kartini, Bu Ana seperti apa? Ya. Artinya tadi karena kita bicaranya empowerment, namanya pemberdayaan. Jadi saat ini kan kita sering namanya kucing ya Pak. Nah, kucing itu kan sebetulnya diawali dari artinya tujuannya apa sih kita itu mau ngobrolin apa, dan pada akhirnya akan diakhiri dengan sekolah ini mau kemana, memberdayakan sendiri dari warga di sekolah. Jadi bukan dari harus begini seperti saya sebagai pengawas, tidak, tetapi sekolah bisa memberdayakan dirinya sendiri untuk bisa survive ya. Sebagai Kartini yang menjadi pemberdaya di dunia pendidikan pasti punya pesan pada Kartini muda terutama. Mungkin punya pesan tersendiri deh Kartini senior ini. Monggo silakan. Saya dulu mungkin ya. Karena saya kebanyakan di kelas ya Bu Ana, mungkin saya lebih banyak punya apa ya, walaupun guru matematika saya sering bilang kepada anak-anak, anak-anak walaupun ibu ini walaupun bukan wali kelas ya, suatu hari juga memberikan wejangan ya, khusus untuk perempuan nih Pak Jack nih. Saya sering kali bilang kepada anak-anak, kalau zaman dulu RA Kartini itu berusaha untuk mendobrak bahwa yang usia sekian harus cepat menikah lalu berkeluarga dan sebagainya. Sekarang kita sudah punya kesempatan untuk itu, maka sekarang justru yang harus dijagai adalah dirimu. Pada saat sudah ada kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin, maka yang harus dijagai adalah kewanitaanmu itu. Jadi pada saat itu nilai yang paling utama sebagai seorang perempuan nanti di keluarga ya Pak ya, itu maka itu yang harus dijagai. Mau sekolah sampai tinggi pun, sampai usia berapa baru akan menikah, maka yang harus dijagai adalah kekhasan kewanitaanmu, keperempuananmu itu. Sehingga suatu hari saya juga bilang kepada anak-anak yang
akan berangkat kuliah. Ya. Berangkat 1 pulang 1. Kalau anak-anak mereka pasti maksud Pak kalau perempuan ya. Jadi yang memang sungguh, karena kalau laki-laki mungkin dalam pergaulan zaman sekarang yang tidak bisa kita tolak itu ya seperti ini. Tetapi kalau anak perempuan ya, wanita itu memang harus bisa melindungi dirinya sendiri. Karena yang proteksi yang pertama adalah dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Apalagi kalau mau anak kuliah itu ngekos, nggak mungkin orang tuanya akan bisa memantau 24 jam. Maka yang bisa melindungi dirimu adalah dirimu sendiri, bukan gurumu yang pernah menasehati dulu, bukan orang tuamu, tapi adalah dirimu sendiri. Maka jangan lupa ya, saya selalu bilang berangkat 1 pulang 1. Ya Bu gitu. Dengan kata lain, waspadalah. Oke. Khusus untuk anak perempuan. Untuk Kartini muda kita ya. Kalau menurut Bu Ana seperti apa? Pesan menurut apa tuh? Saya kalau untuk Kartini muda zaman sekarang satu, menjaga kesehatan dirinya juga. Nah, karena wanita nanti ini di masa yang akan datang itu memang harus menjadi wanita yang kuat ya, yang strong, maka harus dijaga kesehatannya. Strong woman, like you. Gitu ya. Oke ya, lalu mampu ya bekerja ya, artinya jangan sampai wanita itu selalu tergantung kepada orang lain gitu ya. Pokoknya bekerja ya, jangan ya, harus bekerja lah ya, bekerja apapun ya. Maka dengan sekarang kita diberi kesempatan, kebebasan untuk meraih pendidikan, raih cita-cita setinggi mungkin ya. Dan yang terakhir tidak sombong ya. Kadang-kadang kan wanita sudah memiliki kehebatannya, kemudian sudah mengalahkan laki-laki misalnya dari derajatnya atau mungkin dari pekerjaannya, terus sombong kan ada. Jadi pesan saya, yuk jangan sombong, tetap rendah hati, tetap santun kita sebagai wanita Indonesia yang sejati. Mungkin itu. Dan menabung nggak Bu? Dan rajin menabung otomatis. Rajin menabung. Oke. Jadi itulah obrolan kita dalam podcast Savisi Podcast pada siang hari ini. Dan sebagai penutup, saya mau kasih sedikit ringkasan. Terkadang kesulitan harus dirasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna mendatangi kita. Mimpi tak akan pernah menjadi kenyataan jika kita hanya diam dan tetap nyaman dengan diskriminasi. Ini buat Kartini-Kartini kita di zaman sekarang. Mari kita ubah sebagai wanita penerus Kartini. Jadilah pelita yang tak pernah padam, selalu bersinar dalam kecerdasan. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Luar biasa. Informasi ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ana Triaswari dan Bu Leni Marlina yang sudah hadir di Savisi Podcast pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat siang, selamat apa lagi ya? Ini ada informasi Bu Ana kan pas tanggal 21 ini ulang tahun Pak Jack. Kebetulan Bu Ana di tanggal 21 pas Hari Kartini ini merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat Hari Kartini. Selamat menjadi Kartini-Kartini yang memiliki sumber daya yang luar biasa untuk mencerdaskan generasi bangsa, terutama para Kartini muda. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.